Eh, ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, boleh nanti Japri. Marilah kita. Assalamualaikum Ibu, aku tadi Japri. Oh, Japri di mana ya? Di chat Enggak. Zoom, enggak sih, ini mungkin langsung aja. Tadi kan ngebahas sedikit tentang qadar dan qadar, Bu. Oke. Kaitannya sama ayat Ar-Ra'd 11 kira-kira apa ya, Bu? Allah tidak akan mengubah nasib suatu Ya, kaum. Ya. ya, menarik nih, Bu. Terima kasih. Oke, baik. Alhamdulillah ada pertanyaan yang menarik gitu. Jadi Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum bila dia tidak ininya. Nah, jadi sebetulnya uh, kalau tidak berusaha ya, jadi gini. Jadi di ayat Ar-Ra'du ini, nah ini namanya, ini ya spesialnya Al-Quran. Spesialnya Al-Quran adalah seperti saya bilang tadi, Al-Quran ini adalah manual book. Manual book, manual book dari yang tingkatan levelnya rendah sampai tingkatan tinggi itu ada di dalam Al-Quran. Namanya manual book itu adalah buku yang seperti manual book TV, buku yang bisa dilihat untuk melihat baik itu tingkat kerusakannya kecil sampai kerusakannya besar. Nah, yang perlu dilihat lagi, nah inilah makanya kenapa tingkatan dari rukun iman yang terakhir, yang keenam, itu qada dan qadar. Kenapa dia ditaruh di belakang? Karena kenapa dia ditaruh di setelah hari kiamat, setelah percaya kepada hari kiamat? Kenapa nggak ditaruh di depan? Percaya kepada Allah dulu, kan kalau di depan percaya kepada Allah, uh, percaya kepada Allah, percaya pada malaikat, percaya kepada kitab, percaya kepada Nabi dan Rasul, percaya pada hari kiamat, dan percaya kepada kodok dan kodar. Kenapa kodok dan kodar itu di belakangan? Kodok dan kodar akan bisa paham seperti itu kalau kita sudah benar-benar mengimani bahwa segala sesuatunya itu adalah ujung-ujungnya mati. Ujung-ujungnya mati dan tujuan kita hidup itu adalah di akhirat. Nah, terus di dalam Al-Quran juga tidak ada ayat motivasi selain ayat ini loh, selain ayat apa namanya, yang Ar-Ra'd ayat 11 loh. Ada juga Allah sesuai dengan prasangka hambanya, ya. Jadi intinya kalau Allah sesuai dengan prasangka hambanya, berarti kalau kita berprasangka baik kepada Allah, kayak sugesti gitu, maka Allah akan memberikan yang baik. Ini berarti kan motivasi. Sama juga Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum kalau kita tidak berusaha untuk mengubah diri kita. Nah, jadi takdir yang Allah berikan itu, walaupun tidak ada sehelai daun jatuh pun yang jatuh tanpa pengetahuan Allah, takdir yang Allah berikan itu tuh semacam ada apa namanya, ada alternatif gitu loh. Alternatif, tapi ujungnya tapi akhir dari endingnya itu sudah Allah tulis, semuanya sudah ditulis. Jadi kayak misalkan gini, uh, seseorang kalau pingin sukses, atau seseorang kalau pingin bekerja di satu ini, maka dia harus melewati jenjang pendidikan dari SD, SMP, SMA. Nah, itu adalah bentuk ikhtiarnya itu. Bentuk ikhtiarnya dia harus melewati jenjang itu, baru nanti dia bisa lulus kuliah dan akhirnya bisa bekerja. Itu Allah tidak akan mengubah nasib kau. Allah tidak, seseorang tidak akan bisa bekerja kalau dia tidak melewati tahapan itu. Tapi apakah Allah juga punya 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 apa namanya, takdir yang lain? Nah, setiap alternatif takdir yang Allah berikan itu sudah ada ujungnya. Jadi kalau kita tinggal milih, misalnya kita tinggal milih, tapi ujungnya itu sudah ada. Jadi kalau misalkan kita
udah deh aku mau tinggal di desa aja, tinggal di desa aja, aku nggak usah ke kota. Takdir kita mungkin tinggalnya di desa, tapi itu sudah ditulis di Lauhul Mahfuz. Tapi kalau kita akhirnya memutuskan untuk hijrah, jadi kita harus memilih pilihan yang kedua. Oke, aku nggak mau tinggal di kampung deh, aku mau tinggal ke kota. Maka Allah sudah menyiapkan sepaket takdir yang kalau kita memilih tinggal di kota. Jadi pilihan takdir usaha apapun yang sudah kita lakukan, hasilnya itu pun sudah ditulis. Jadi kalau kita milih A atau B, itu kalau kita milih A, kita usaha sekuat mungkin supaya kita mendapat di A ini, di pilihan kita yang A, akhir takdir dari si A ini juga udah ketahuan. Oke, kalau dia pindah ke kota, maka takdirnya seperti ini. Tapi itu sudah ditulis di Lauhul Mahfuz. Dan kita nggak bisa mengubahnya. Makanya tahu nggak Bunda, apa sih namanya, ini sih sebetulnya ini kayak misalkan jodoh gitu ya, jodoh seseorang tuh katanya ada 4 gitu kan. Jodoh seseorang katanya ada 4. Jadi katanya kalau orang tua dulu, jadi kalau misalkan perempuan suka nolak-nolak, yang pertama mungkin ditolak, kedua ditolak, ketiga ditolak, keempat ditolak, terus walau bisawab nanti misalnya nggak ketemu lagi gitu. Nah, itu pun sudah ditulis di Lauhul Mahfuz. Kalau misalkan gini, ini kan balik lagi ya ke soal ini saya kasih contohnya yang gampang lah, misalkan jodoh ya, ini kebetulan ada teman saya seperti ini. Jadi dia tuh berdoa sedemikian rupa, berusaha sedemikian rupa supaya mendapatkan supaya dia berjodoh dengan satu orang ini. Terus si perempuan ini pengen berjodoh dengan A. Dia padahal sebetulnya di garis suratan takdir itu sudah ditulis apakah dia mau lewat sini dulu, apakah langsung ke jodohnya apakah dia langsung ke kalau dia bersabar mungkin dia akan mendapatkan pada waktu yang tepat. Jadi kadang-kadang kalau misalkan tiba-tiba ada suatu hubungan yang terjadi perpisahan, kemungkinan mungkin dia jodohnya bukan di situ. Jodohnya adalah orang selanjutnya. Atau sebetulnya jodohnya dia, tapi timingnya belum tepat, tapi kita doanya mengancam ke Allah. Jadi, ya Allah, pokoknya gini, Allah itu kan sesuai dengan prasangka hambanya. Allah mau aja kok ngasih, tapi sesuatu yang bukan terbaik menurut Allah. Makanya dia dikasih timing menikah saat itu, karena dia maksa menikah saat itu juga dengan orang itu. Akhirnya, ternyata hubungannya berantakan. Terus akhirnya dia pindah, dalam perjalanan waktu, bertemu dengan orang lain. Apakah itu sudah ada di takdirnya? Sudah ada di takdirnya. Mungkin kalau dia mau bersabar, dia akan langsung bertemu dengan orang yang yang ditakdirkan bakalan selamanya gitu, bahagia selamanya sampai akhir hayat. Atau ada juga yang sebetulnya takdirnya dengan orang ini, si A ini, tapi karena kita ngancam supaya buru-buru nikah saat itu, Allah kasih juga tuh, tapi waktunya belum tepat. Akhirnya sepanjang perjalanan hidupnya, sepanjang perjalanan pernikahan sampai waktu yang tepat menurut Allah, misalkan Allah sebetulnya sudah menentukan, oke, kamu akan menikah di usia segini gitu. Mungkin karena ya itu satu-satunya yang bisa bertarung di atas itu kan doa. Dan doanya, hasil dari doa itu pun sebetulnya sudah diprediksi sama Allah, sudah ditulis sama Allah. Jadi misalkan sebetulnya dia nikah di usia 26 atau nikah di usia 30. Terus tapi dia pengen doa banget supaya nikah sekarang juga. Akhirnya 25 dia menikah. Tapi sepanjang 25 sampai 30 itu pernikahannya nggak baik.
Walaupun jodohnya dia juga, tapi baru membaik nanti di usia 30, karena sebetulnya mungkin di suratan takdir waktu timing yang tepat untuk dia menikah adalah di usia 30. Terus, nah, kalau nanti apa kaitannya dengan ayat 11, Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum kalau kita tidak mau berubah. Ya sama. Semuanya sudah ditulis sama Allah. Rezeki, sedetil apapun rezeki itu sudah ditulis sama Allah. Jadi kalau misalkan kita stuck cuman di level itu, ya udah. Jadi kan setiap level itu Allah udah kasih takdirnya. Sudah kasih takdirnya. Sudah kasih ini, kalau ini nanti di usia segini, detik segini dia gini. Ada pilihan-pilihannya. Kalau dia pilihnya ke sana, ya dia tidak akan melewati takdir yang Allah sudah gariskan kalau dia ke sini. Gitu loh. Jadi tetap ada unsur effort di sini, doa dan ikhtiar. Tetap harus doa dan ikhtiar. Jadi kalau Bunda bilang, kalau takdir udah ditentukan, udahlah aku nggak usah doa, nggak usah ikhtiar. Ya salah. Karena apapun yang terjadi, walaupun Allah sudah tentukan, ikhtiar dan doa kita itu tetap dipertimbangkan sama Allah. Dipertimbangkan setidaknya untuk memperberat catatan amal kebaikan dia. Ikhtiar baik dan buruk itu akan dipertimbangkan sama Allah. Doa baik dan buruk itu akan dipertimbangkan sama Allah. Tapi semua konsepnya itu sudah ditulis takdirnya. Jadi nggak ada satupun takdir, sekalipun itu cuman sehelai daun jatuh yang terlepas dari Allah. Jadi kalau itu tidak ada di takdir kita, ya nggak akan pernah datang ke kita. Begitupun kalau itu ada di takdir kita, walaupun kita berusaha sekuat tenaga untuk menghindarinya, nggak akan bisa menghindar dari itu. Gitu loh, Bun. Mbak Ariana ya tadi. Kira-kira sudah mengerti belum? Paham banget, Bu. Terima kasih banyak. Ya, Insya Allah. Ya, jadi pokoknya bunda-bunda yang lain, nikmati aja takdir yang sekarang ini. Nikmati aja, Bun. Jadi sebetulnya Bunda kalau mau doa mati-matian, doa sampai mengancam, ya Allah gini-gini, Allah tuh maha baik banget, bisa dikabulkan bisa, tapi sayangnya takutnya nanti yang kita minta itu ternyata bukan yang terbaik untuk kita. Makanya Allah kasih juga, tapi ternyata tidak membawa kebahagiaan buat kita. Yang jelas Allah itu sebaik-baiknya perencana. Allah itu sebaik-baiknya perencana, tidak ada perencana yang terbaik selain Allah. Semua yang terjadi sama kita itu insya Allah adalah suatu kebaikan. Tidak ada satupun kita nggak bisa bilang takdir buruk atau takdir baik, itu semua yang terbaik buat kita. Kalau Bunda lihat ke belakang-belakang ya, kita pasti pernah ngerasain yang sedihnya minta ampun, sedih banget, sedih sesedih-sedihnya. Tapi setelah kesini kita ngerti, kenapa kita dikasih ujian yang kemarin ya? Oh ternyata maksudnya ini, supaya kita bisa melewati ini. Karena ya sama seperti SD, masuk SMP, SMA, baru bisa masuk SMP. Mau masuk SMA, harus lewatin ujian SMP dulu, baru SMA. Mau kuliah harus lewatin SMA dulu, baru nanti kuliah. Gitu juga seperti itu. Kalau kita nggak dikasih ujian itu seperti menguatkan kita dulu. Menguatkan sebelum proses selanjutnya gitu. Tapi walaupun takdir sudah ditulis, jadi ini sebetulnya kaitannya biar kita tuh legowo gitu. Takdir baik atau buruk yang sudah diberikan sama Allah itu sudah ditulis kok. Tapi bukan berarti kita jadi nggak berusaha sama berdoa, malah jadinya dosa karena ikhtiar satu-satunya yang bisa yang dinilai dari kita itu adalah konsekuensi kita, yaitu ikhtiar dan doa. Karena doa dan ikhtiar itu yang insya Allah akan memperberat catatan amal kebaikan kita. Karena tujuan kita kan sebetulnya surga kan, insya Allah tinggal di surga gitu. Jadi apapun takdir buruk yang pernah terjadi, nikmatin aja. Insya Allah itu yang terbaik buat kita. Terus kalau takdir yang lama-lama itu dilupakan aja, Bun. Belajar untuk memaafkan. Gimana, Bun? Mau nanya nih, Bu.
kan tadi kan Ibu mengenai doa ya. Kalau kan ada, saya tuh tahu tanya ya mau kayak semacam doa orang yang teraniaya itu katanya bisa tembus sampai ke arsy ya Bu ya. Nah, kalau seandainya yang teraniaya itu orang kafir, apa doanya tembus atau enggak gitu loh Bu maksudnya? Kira-kira, Ya, wallahu a'lam bishawab, tidak dijelaskan detail tentang apakah doa orang ada dalil tentang doa orang yang sudah meninggal ya. Jadi kalau misalkan orang tua kita non muslim terus kita meninggal terus kita mendoakan, maka tidak akan naik ke atas. Tidak akan naik ke atas. Sedangkan kalau ini apa sih suara? Ampun deh, ini distrak. Nah, sedangkan kalau doa orang yang teraniaya itu beda dalil memang. Jadi memang tidak ada yang bisa menghalangi antara doa orang yang teraniaya dengan Allah. Jadi Allah tuh akan selalu mengabulkan doa orang yang teraniaya. Seburuk apapun doa yang kita keluarkan saat kita teraniaya itu Allah akan kabulkan. Cuman begini Bun, jadi gini, karena doa orang yang teraniaya itu dikabulkan banget sama Allah, diinikan banget sama Allah, nah ini yang hati-hati. Daripada kita doain yang buruk-buruk untuk orang lain, mendingan doain untuk kita aja yang baik-baik. Karena itu doanya juga akan dikabulkan sama Allah. Akan dikabulkan sama Allah. Jadi perkara soal apakah kalau yang jahatin kita tuh orang kafir terus kita doain itu nyambung atau enggak, wallahu a'lam bishawab, insyaallah Allah Maha tahu ya. Insyaallah Allah tuh Maha adil lah, seadil-adilnya. Jadi kalau misalnya ada orang kafir yang berbuat ini, Allah tuh seadil-adilnya gitu. Jadi insyaallah dikabulkan ya. Tapi wallahu a'lam bishawab. Tapi insyaallah tidak ada yang menghalangi. Jadi Allah tuh cuma menganggap sebetulnya doanya orang muslim kan. Karena sama aja kayak misalkan kita minta uang sama ayah atau sama ibu. Kita harus baik-baikin ayah sama ibu kita kan biar kita bisa dapat uang. Nah, kalau kira-kira kalau ada dua anak, satu anaknya tuh nggak pernah nurut sama orang tua, ngelanggar terus, badungnya minta ampun, terus sama kita yang baik banget sama orang tua, oh pokoknya nurut, disuruh apa mau, dilarang apa iya nurutin. Kira-kira yang bakalan dikasih uang kalau lagi minta uang, kira-kira yang mana? Yang nurut kan? Sama, Allah tuh seperti itu. Jadi kalau dibandingkan antara yang muslim sama yang kafir, insya Allah yang lebih nurut, yang lebih dikabulkan ya yang orang muslim. Alhamdulillah, udah kemalaman ya. Oke, pertanyaan lain bisa japri ya. Masya Allah, udah kemalaman ini. Oke, marilah kita tutup pengajian hari ini dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin dan doa penutup majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari saya sendiri. Mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Risma. Assalamualaikum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Waalaikumsalam.